TikTok. Siapa yang nggak kenal dengan aplikasi yang lagi hits 3 tahun kebelakangan ini di Indonesia? TikTok sendiri dirilis pada tahun 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri Toutiao. Dikutip dari aplikasi TikTok sendiri, TikTok merupakan platform terdepan dan destinasi utama untuk video berdurasi singkat. Jadi kayak musik, tarian, terus edukasi, kecantikan, fashion, ataupun unjuk bakat. Para pengguna TikTok itu didorong untuk berimajinasi dan meluapkan ekspresi mereka dengan bebas. Namun perjalanan aplikasi TikTok di Indonesia tidak semudah kita membuat video di aplikasi ini. Kenapa? Soalnya tahun 2018 itu TikTok pernah diblokir sementara sih sama Kominfo karena banyaknya konten yang nggak sesuai dengan kriteria, dan TikTok sendiri sepertinya banyak konten video vulgar dan mudah sekali dilihat oleh siapapun, bahkan anak-anak di bawah umur. Seiring berjalannya waktu, TikTok mulai menunjukkan kelebihannya di beberapa tahun belakangan ini dengan update-update yang membuat semua orang melongo. Bagaimana enggak? Aplikasi yang dulunya hanya untuk senang-senang dan orang-orang itu cuman bikin musikali, kok musikali beda aplikasi sih. Orang itu cuman bikin lip sync sama joget-joget. Sekarang itu TikTok bisa jadi sumber mencari nafkah bagi para influencer, yaitu dengan cara ada yang jualan di live, ada yang cuman nge-live ngobrol doang, dan itu kan mereka dapat koin gitu loh. Yang terbaru kan kemarin yang sempat ramai itu yang joget satpor. Tapi belakangan ini tanpa disadari TikTok banyak membuat perubahan terhadap pola pikir kita, terutama pola pikir remaja di Indonesia dalam memilih sesuatu. Jadi akhir-akhir ini banyak banget pengaruh besar TikTok buat standar hidup. Entah itu standar kehidupan, standar nyari kerja, standar nyari cewek, nyari pasangan, atau bahkan yang agak berguna dikit itu standar buat ya nyari konten bagus lah. Jadi sekarang itu TikTok dikenal banget dengan beragam tren dan tantangan yang kerap viral dalam waktu singkat. Pengguna seringkali berlomba-lomba untuk mengikuti tren terbaru dan mendapatkan like serta view sebanyak mungkin. Dan banyaknya standar TikTok ini ngaruh banget buat kehidupan di real life saat ini. Jadi aku udah bikin beberapa standar yang sering banget muncul dan jadi patokan buat menjalani hidup, yaitu standar TikTok. Yang pertama, standar dalam memilih pasangan. Bahkan ini banyak remaja yang menjadikan TikTok sebagai standar dalam memilih pasangan. Bahkan terdapat 4 standar sendiri, yaitu memilih pasangan, yaitu pertama hartanya, terus fisik lah tentu aja, pendidikan dan bla bla bla. Padahal standar memilih pasangan yang dianjurkan oleh Rasulullah itu pertama memang harta, kedua nasabnya, kecantikannya, ya kecantikan itu bonus, tapi yang terpenting adalah agamanya. Terus kalau di standar TikTok ini tuh standarnya mereka harus pertama, misal seorang cewek nyari cowok, nyari pasangan, itu mereka harus pertama kaya, gaji minimal punya saldo, atau minimal tuh punya saldo 100 juta lah di ATM. Tapi dia nggak melihat, tapi dia nggak ingat value dia itu seperti apa. Kalau kamu seorang cewek, terus misal kamu naiknya Supra, terus pengen cowok yang naiknya Supra tapi Toyota, bukan Supra Honda, ya ini nggak imbang. Kalau mau dikatain materi ya harus terimalah. Kalau kamu naiknya sama-sama Supra tapi yang mobil, dan kamu juga pengen punya cowok yang naiknya Supra, nah itu baru realistis. Dan kalau kamu cewek, gaji kamu 5 juta, terus nyari cowok yang gajinya 20 juta, itu juga termasuk gak realistis, tapi materi. Kecuali kamu punya gaji 5 juta, nyari cowok yang gajinya itu yang enggak tinggi-tinggi banget lah, selisihnya 7 juta kayak 8 juta, nah itu masih realistis. Dan bukan nyari yang di bawahnya, karena itu
ya wanita mana yang mau dapat cowok yang gajinya lebih rendah kan. Terus standar TikTok lagi, standar pernikahan. Ada yang punya wedding dream. Bayangin aja kalau punya wedding dream, terus dananya itu gede banget kan. Itu dananya mending buat kehidupan after married kan. Misal kamu bikin acara sampai 200 juta, habis itu masih punya utang, keluargamu mau makan apa? Tapi kalau kamu punya dana 200 juta cuman kecil-kecilan, ya orsen lah dikit gitu, masih sisa banyak, kamu bisa untuk menjalankan hidup, entah buat modal kayak apa kayak. Tapi enggak, cewek-cewek sekarang, bahkan cowok-cowok sekarang juga gila milih standarnya, udah gak ngerti lagi. Terus standar fashion yang kedua, standar fashion ini sangat ngaruh banget di TikTok sekarang. Dan TikTok berperan besar dalam dunia fashion bagi remaja sekarang dengan adanya TikTok Shop, sebuah fitur yang bisa menjual sesuatu barang dengan cara live streaming. Dan di situ kita bisa jual barang dari pakaian, alat rumah tangga, makanan kemasan, dan yang paling ramai dijual belikan yaitu skincare atau peralatan tubuh. Dengan fitur tersebut banyak sekali masyarakat yang terbantu dengan hal tersebut. Ya ini dampak positifnya, masyarakat jadi banyak terbantu, dan harganya cuman agak-agak miring emang kalau di TikTok Shop itu. Dan aku sendiri juga lumayan memanfaatkan TikTok Shop buat beli barang, buat jual barang. Tapi aku belum pernah coba buat beli barang dan dapat untung. Aku masih menggunakan TikTok Shop buat beli barang karena harganya lumayan dan banyak diskon, terutama gratis ongkir. Ya maklum, rumah di pedesaan, ongkirnya lumayan mahal kalau nggak punya gratis ongkir. Jadi apakah TikTok ini berpengaruh terhadap gaya hidup remaja? Menurut kalian iya apa enggak? Soalnya masa remaja itu merupakan masa dimana seorang anak yang baru balik sedang mencari jati diri mereka dengan cara mencoba banyak hal, dengan harapan diri mereka itu bisa berkembang dan mengetahui apa yang dibutuhkan dirinya sendiri. Pada zaman sekarang, gaya hidup seorang remaja sangat berkaitan dengan berkembangnya ilmu teknologi. Semenjak naiknya TikTok di media sosial ini, tidak sedikit orang yang menjadikan TikTok sebagai gambaran dalam menentukan gaya hidup. Terus ya misalnya gaya hidup, kamu bangun tidur gimana kan ada Iman Live itu kalau ada Iman Live itu nggak cuma di TikTok sih, tapi di YouTube juga banyak. Tapi kalau gaya hidup misal yang lagi rame kan itu pengguna iPhone sama Android. Ya kalau kalian punya iPhone ya silakan, tapi kalau masih punyanya cuma Android ya nggak apa-apa gitu loh. Utamakan fungsi bukan gengsi lah. Dan anak-anak remaja sekarang tuh menggambarkan gaya hidup mereka harus memiliki pakaian-pakaian yang mahal dan barang-barang mewah, sehingga memiliki barang-barang mahal pada zaman sekarang menjadi wajib. Karena ketika mereka tidak mempunyai hal tersebut, mereka tidak percaya diri dan malu untuk bersosialisasi. Di balik itu semua, tentu setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, entah mereka dari keluarga yang bercukupan atau sebaliknya. Semua itu tergantung diri kita masing-masing. Jadi sebagai remaja yang berpola pikir dewasa dan modern, kita harus mengatur diri kita dalam menggunakan sosial media. Jangan sampai mudah terpengaruh dengan hal-hal yang belum pasti kebenarannya. Jadi pada intinya, standar TikTok itu memang ada. Kalian mau ikutin terserah, itu juga efeknya buat kehidupan kalian sendiri. Nggak ngikutin juga silakan. Kalau kalian lebih nyaman gak ngikutin ya why not. Aku sendiri gak ngikutin gitu loh. Jadi semua sosial media, gak cuma TikTok, setiap ada standar kehidupan, kalian berhak memilih standar mana yang kalian pakai. Tapi jangan lupa, kalian juga harus tahu diri kalian itu siapa. Sekian video hari ini, terima kasih, bye.